There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin Andi cepat sembuh. Cepet apa nih? Sama cepat biar bisa main sama aku. Nanti kalau Om udah sembuh, Ade mau ngapain? Pertama kali mau ngapain? Of course ke hotel. Karena tadi besok New Year, jadi nggak jadi ke hotel karena Om Di kena virus. Jadi terus kalau Om udah healthy mau ke hotel? Iya. Built a home for you, for me, until you disappeared from me, from you. And now it's time to live and time to dust. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. Branches were sown by the color of green. Ground had a rose then past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the dawn. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me, held on as tightly as you held on to me. bahasa kita ya. It's time to die. Ya. Speakernya dia. Speakernya.
Oh, iya. Jelas suara saya? Sudah. Ada, iya. Iya, ya. Oke. Iya, barangkali siapa mungkin ada yang mengawali dulu, terserah dari keluarga saya. Oh ya, baik. Sebentar. Dari apa Rizky yang mau buka siapa nih? Diana. Aku aja Wawan. Oh hebat. Hebat. Nadia nih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Emma di Nadia. Iya, Wak. Aku buka Gimana sehat-sehat? sehat, alhamdulillah. Iya. Mungkin sapa dulu satu-satu nih yang masuk apa mau langsung Iya. mulai? Kita udah ada 28 ya. Kita tunggu 3 menit lagi kali ya, Wawan. Iya, boleh. Ya, sebentar ya, Pak Ustadz ya, tunggu. Silakan. We always really have hamburger. Nanti kamu ke om bos. Aku main aja. Mama. Nanti Pak. Ini masih sedikit sekali bantuan yang dapat Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Halo Nini. Assalamualaikum Liana. Tunggu, kenapa Ondok? Waalaikumsalam. Halo Ondok. Amar. Kalau gitu. Halo. Kamu harus kasih aku ini. Halo, Mike. Apa itu? Ayo doa. Tapi mulai lagi punya buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky siapa itu Rizky? Ini ada papa nih masuk. Halo. Saya Papa masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah hadir. Ini Liana tapi bukan itu. Kakaknya. Nini, Ya, kenapa kamu di luar, aku di dalam? Kenapa? Aku main aja pakai. Gimana tadi saya otak 4 makan bacang setengah. Hah? Assalamualaikum Liana, Teteh. harus ditahan lagi. Kurang ditahan. Benar. Belum. Liana, assalamualaikum. Sandra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku video off dulu ya Liana. Ya. Assalamualaikum Liana. Assalamualaikum Nadia. Liana. Rizky. Liana. Gitu, Pak. Rizky. Assalamualaikum Kak Diana. Keluarga besar Mas Yudi, selamat malam. Wabarakatuh. Itu yang linknya udah gua kasih ya, Nadia. Kalau yang mau lihat lewat YouTube udah bisa tuh. Ya, Ya. Udah saya pasang videonya. Karena kapasitasnya ini terbatas sampai 100.
100 partisipan aja. Jadi kalau lebih nanti biar sisanya lihat lewat YouTube aja. Ini punya aku. Ini punya aku. Suaranya si Amar. Udah nunggu sampai jam berapa? Kameranya nanti digeser sekarang. Partisipannya kayak. Saya tuh switch to gallery view dulu. Nih, ada gallery view. Kadang suka di highlight gitu. Sama dia ya. Biasanya. Ada Ferdi ya? Assalamualaikum Kak Wawan. Ya, Fer. Waalaikumsalam. Kak John, apa kabar? Kabar baik. Ke bawahnya. Mana Ferdi? Ada Ferdi, ada Salam. Salam, Muhammad Dong. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar atas tuh. Apanya? Iya, tapi nggak bisa ke bawah, cuma di bawah. 1, 2. Mau lihat semuanya ke bawah. Mana bukunya? Ya Allah, ini. Ini lah. Wah, udah kayak Ustadz aja nih, Kang Ferdi. Assalamualaikum Kak Wawan. Waalaikumsalam. Oh, HP-nya mau megang aja kan, Pak? Apa pegang buat satu? Gimana? Di rumah Kak Wawan. Oh, di rumah. Oh. Nadia, gimana? Udah 42 nih. Mau dimulai apa? Masih nunggu? Ya boleh kita mulai aja ya. Ada. Ya udah. Oh, dari ini juga foto doang. Poci. Ya. Wawan mulai aja ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama makasih sebesar-besarnya udah menyempatkan waktu untuk malam ini. Sempat bisa nyempetin waktu untuk pengajian. Kita akan sama-sama berdoa malam ini hari ke-40. Papa Yudi Sarosa pergi meninggalkan semua. Di hari ke-40 ini kita akan sama-sama bacain Yasin, bacain doa untuk Papa. Yang pasti sih kalau dari aku sama Mama sama Rizky, hari ke-40 ini kita masih berusaha untuk bisa lebih kuat lagi ke depannya. Terima kasih juga sebesar-besarnya buat seluruh keluarga, teman-teman Papa, teman-teman Mama yang udah banyak ngasih support, ngasih dukungan buat kita, ngasih doanya. Insya Allah kita bisa lebih kuat, bisa lebih sabar lagi, bisa lebih kuat ngejalanin hari-hari depannya. Amin. Terima kasih semuanya dukungannya dan doanya, supportnya buat Papa. Semoga Papa udah tenang di sana, semoga udah diangkat semua penyakitnya, udah nggak sakit-sakitan lagi. Dan kita di sini juga selalu doain yang terbaik buat Papa. Gitu. Mungkin langsung aja kali ya Wawan. Ya. Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Iya. Mohon bimbingannya ya Pak untuk doa malam ini. Baik, insya Allah.
Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga Sahibul Musibah, keluarga Ibu Liana beserta putrinya Mbak Nadia dan putranya Mas Rizky, serta Mas Gunawan beserta keluarga besarnya, kerabat-kerabatnya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita sama-sama masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, kekuatan dan kesempatan kita untuk menjalankan satu aktivitas, khususnya ini untuk memanjatkan doa. Selain mengenang, mengingat kepergian 40 harinya almarhum Bapak Yudi Trileksana Saroso bin Imam Saroso Ratam. 40 hari ditinggalkan oleh almarhum keluarganya ini. Kita sama-sama akan mendoakannya, selain daripada almarhum Bapak Yudi, juga untuk orang tua Ibu Liana yang bernama almarhumah Ibu Tuti Surtini binti Mujimi, dan juga untuk almarhum Bapak Muskarna bin Nur Sastra Negara. Maaf, ini kedengaran atau tidak? Kedengaran Pak. Ya, maaf. Kemudian pada malam ini kita doakan pula, yaitu tadi ya, maaf, ini orang tua dari almarhum Bapak Yudi Saroso, Ibu Tuti Sulastri binti W. Ibrahim. Kemudian untuk almarhum Bapak Imam Saroso Ratam bin Aryo Suseno. Saat ini kita insya Allah akan mendoakan beliau, selain daripada almarhum Bapak Yudi Saroso yang 40 harinya pada saat ini. Kita sama-sama berharap terlebih dahulu mudah-mudahan almarhum dan almarhumah tadi yang sudah disebutkan, mudah-mudahan Allah terima iman Islam serta amal solehnya, mengampuni segala dosa noda serta kesalahannya, ditetapkan dalam rahmat dan maghfirah Allah selama-lamanya dengan mendapatkan tempat yang layak. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya, terutama Ibu Liana, Mbak Nadia, dan juga Mas Rizky, serta kerabat-kerabatnya, dan diberikan kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan. Dengan semua keikhlasan inilah insya Allah akan menjadi doa untuk almarhum Bapak Yudi. Almarhum di sana akan merasakan ketenangan, kenikmatan, dan kedamaiannya. Baik, saya mengenalkan terlebih dahulu sebelum lanjut kepada tahfiz zikir, diawali dengan baca suratul Fatihah dan Yasin. Nama saya adalah Enda Suhanda. Saya Enda Suhanda, kawan dari Bapak Gunawan ini di Al-Ikhlas, dan saya juga sebagai sahabat dekatnya dengan almarhum Bapak Tobroni yang kemarin baru dipanggil pula oleh Allah, yang seharusnya pada malam ini juga almarhum Bapak Tobroni yang akan menyampaikannya.
Tapi Allah punya rencana yang jauh lebih baik daripada keinginan kita, sehingga juga almarhum menghadap pada Sang Penciptanya dengan tenang. Untuk itulah pada kesempatan ini saya diminta oleh Pak Gunawan untuk memimpin baca yasin, tahlil, tahmid, zikir, dan juga doa sekaligus dengan tausiah untuk kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan acara ini betul-betul ada dalam ridho, bimbingan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyingkat waktu karena sudah jam 8 lebih, ini 8:17 menit ya. Kita awali saja dengan kita sama-sama dalam rangka kita menghantarkan doa dan maksud tujuan Sohibul Bait untuk mendoakan almarhum Bapak Yudi Saroso dan juga yang tadi sudah disebutkan satu persatunya. Kita sama-sama akan membaca suratul Fatihah, Yasin, tahlil, zikir, dan juga sholawat dengan harapan mudah-mudahan bacaan-bacaan kita nanti mengantarkan doa apa yang diniatkan oleh keluarga besar Sohibul Musibah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita sama-sama tundukkan dulu kepala kita, hadirkan Allah dengan harapan mudah-mudahan bacaan-bacaan kita nanti betul-betul mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bacaan kita nanti betul-betul menghantarkan doa-doa kita sehingga dikabulkan apa yang diniatkan oleh kita, khususnya oleh Sohibul Musibah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' ahlil kubur ila bina wa ummina wa jadina wa jadatina wa qurbatina wa masyayina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhum Bapak Yudi Trileksana Saroso bin Imam Saroso Ratam, khususan almarhumah Ibu Tuti Surtini binti Mujimi, khususan almarhum Bapak Muskarna bin Nur Sastra Negara, khususan almarhumah Ibu Tuti Lastri binti Ibrahim, khususan almarhum Bapak Imam Saroso Ratam bin Ratam Aryo Suseno, khususan almarhumuna fi hadal majlis. Ghafarallahu ta'ala dunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Yasin,
Kita baca Fatihah satu kali lagi, khususnya untuk kita yang masih hadir, khususnya keluarga Sohibul Musibah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam rangka taat dan patuh kepadanya. Senantiasa Allah tidak memanggilnya terlebih dahulu sebelum kebaktiannya kepada Allah itu dalam keadaan suci, bersih, dan husnul khatimah. Serta semua persoalan dan kewajiban kita di dunia ini sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan ridhonya. Dan juga kita memohon mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohani, disembuhkan dari segala penyakit lahir dan batin, dijauhkan dari segala fitnah, musibah, bencana di luar batas kemampuan kita yang berat, apalagi yang tidak sanggup untuk menghadapinya. Tidak lupa pula kita doakan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita mungkin yang pada saat ini masih ada yang mendapatkan musibah berupa penyakit ataupun lainnya. Seperti saya tadi lihat di situ ada yang kurang sehat kayaknya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mau bilang hai ibu gitu. Semoga Allah angkatkan segala penderitaannya, menyembuhkan penyakitnya, serta mengembalikan kepada kesehatan yang lebih baik. Dan juga sekali lagi kita yang hadir dan keluarga kita mungkin yang tidak hadir, kita memohon kembali kepada Allah karena situasi dalam pandemi ini kemungkinan saja pada siapapun. Kita memohon mudah-mudahan Allah jaga pelihara kita semuanya yang masih ada, terhindar dari virus corona, dan semoga virus corona cepat berlalu dari bumi ini sehingga mudah-mudahan kehidupan kita di bumi ini kembali normal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sama-sama membaca suratul Yasin dengan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqamaun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan-bacaan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan Allah menerimanya dan juga menjadikan wasilah untuk menghantarkan doa dan maksud tujuan Sahibul Bait
untuk keluarga besar almarhum, yaitu Bapak Yudi Trileksana Saroso bin Imam Saroso Ratam, dan juga untuk kedua orang tuanya dan juga mertuanya. Sarosa, Pak. Rosa ya? Sarosa. Oh iya, Sarosa, maaf. Ya, untuk almarhum Bapak Yudi Trileksana Sarosa bin Imam Sarosa Ratam beserta keluarganya ya yang sudah tiada tadi, baik itu orang tua maupun mertuanya yang telah disebutkan, sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh mereka di alam barzah dengan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mudah-mudahan jauh lebih baik daripada kehidupannya di dunia ini. Baik, sebelum doa sesuai dengan permintaan Pak Wawan, sedikit ada tausiah berkaitan dengan tentu kematian ini. Untuk mengawali dalam tausiah ini, saya ingin menyampaikan dua ayat sangat pendek tapi singkat, tapi maknanya yang sangat luar biasa, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Bunyinya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu singkat. Ingatlah dengan suatu hari di mana pada hari itu harta kekayaan yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang empuk, bahkan anak-anak yang kita banggakan sekarang ini, tapi pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi, kecuali yang bermanfaat pada hari itu man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Pertanyaannya, hari apa itu? Itulah sebetulnya hari kematian. Sehingga menggunakannya kalimat mabni, maaf sedikit ini ada grammarnya, itu ada kalimat yang dibuang, wazkur yauma. Dibuang uzkurnya, ditetapkan wawunya jadi wa yauma saja. Tapi di situ Allah wanti-wanti, ingatlah dengan suatu hari. Ini menunjukkan sampai wanti-wanti. Itu. Nah, pertanyaannya tadi, hari apa? Itulah hari kematian. Kenapa sampai Allah wanti-wanti kepada kita sebagai makhluknya, mengatakan hati-hati. Jangan sampai lengah, bahasanya kan gitu. Hati-hatilah dengan suatu hari itu. Ini menunjukkan bahwa kematian itu satu-satunya yang pasti di dunia bagi manusia, khususnya umumnya bagi yang bernyawa. Jadi sekali lagi, hanya satulah yang pasti di dunia bagi kita khususnya manusia, itulah kematian. Mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana kematian itu, apa sih yang disebut dengan kematian. Sebetulnya kematian itu perpisahannya antara jasad dengan roh sementara. Jasad kembalilah kepada asalnya, yaitu kubur, karena dari fisik alam disebut kuburan, maka dikubur. Roh kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Tapi pada saat berada di alam barzah atau alam kubur, Allah kembalikan lagi sehingga menjadi hidup. Itu yang disebut dengan ba'ats namanya.
kehidupan setelah kematian. Ingat sekali lagi, ini awalnya dulu. Bahwa ingat kematian itu bukanlah merupakan akhir dari kehidupan manusia, tapi sebaliknya, bahwa kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Baik, karena kematian itu merupakan sesuatu yang pasti, yang lain itu belum pasti, maka oleh sebab itulah bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah, aksiru zikro hadimil ladat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan dunia. Apa yang memutuskan kelezatan dunia? Itulah kematian. Kemudian Nabi pun menyampaikan, kafa bil mauti mau'idah, cukup dengan kematian ini merupakan nasihat yang sangat ampuh bagi kita sebagai manusia. Karena pasti kita diajak berpikir ketika ada yang meninggal dunia, suatu saat kita pun akan pasti seperti mereka. Karena kematian merupakan putaran hidup manusia. Almarhum Bapak Yudi dipanggil oleh Allah dalam keadaan tadi musibah, yaitu dengan corona. Dalam satu keterangan Nabi, bila seseorang meninggal dunia dalam keadaan wabah, maka itu dikategorikannya mati syahid maknawi. Ibu Liana, sebetulnya pasti orang itu akan bersedih. Tapi karena sayangnya, tapi Allah lebih sayang lagi. Gitu. Kenapa demikian? Nadia beserta Rizki ya. Ingat di sinilah. Kita sayang kepada orang tua, tapi Allah jauh lebih sayang lagi. Maka diambil dengan cara seperti itu. Kita tidak tahu di balik itu. Padahal ketika orang meninggal dunia dalam kondisi tadi kena wabah atau dalam bahasa Arab itu juga ada dikatakan ta'un. Ini pandemi, maka dikategorikannya mati syahid maknawi. Apa maksud mati syahid maknawi? Kalau kematiannya memang kalau kena wabah seperti itu tidak mesti harus seperti kita mandikan biasa. Karena masuk ke dalam mati syahid. Tidak perlu juga dimandikan, bahkan tidak perlu dikafani dan perlu apa adanya sebetulnya kalau mati syahid itu. Tapi nilai pahalanya di hadapan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan alam kubur, apalagi azab kubur. Ini, maka oleh sebab itu kita yakin almarhum di sisi Allah jauh lebih nikmat daripada kita masih di dunia ini. Karena kita mungkin ada kekhawatiran. Tapi almarhum sudah berada di sisinya dalam kondisi seperti itu. Karena ingat sekali lagi, kematian itu ada dua secara garis besar. Ada mati syahid, ada mati biasa. Gitu. Nah, ada mati biasa itu artinya mati syahid itu ada dua. Mati syahid hakiki, ada mati syahid maknawi. Mati syahid hakiki itulah mati dalam keadaan kita berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gugur itu mati syahid hakiki. Tapi ada syahid maknawi itu diantaranya tadi ada 5. Memang diantaranya itu kalau kita mendapatkan suatu penyakit yang memang itu sulit. Disebut wabah atau ta'un. Salah satunya. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa menghindar. Walaupun sudah berusaha. Nah ini. Maka oleh sebab itu sekali lagi. Saya yakin kalau almarhum, kalau dalam kondisi tadi. Karena saya tadi juga melihat dalam prosesi pemakamannya seperti itu.
Saya yakin itu adalah dikategorikannya mati syahid makna. Nah, yang menjadi masalah sekarang sebetulnya kita ini. Karena kematian itu pasti tidak bisa menghindar, maka inilah kita coba terangkan. Ada 4 kelompok orang yang mengantisipasi kematian atau orang yang menghadapi kematian. Kira-kira kita kelompok mana kita? Coba. Yang pertama ini ya, ini. Ada kelompok orang-orang yang takut mati. Nah, kira-kira. Saya tanya kepada ini pemirsa Zoom ini ada 76 ya kalau tidak salah ya. 75, tadi 76. Ada 75 ini pemirsa Zoom ini. Apakah kita masuk ke dalam kategori orang yang takut mati atau bukan? Gitu. Kita lihat kriterianya dulu. Orang yang takut mati itu adalah, ini kriterianya. Orang-orang yang sukses kehidupan dunianya tapi tidak memiliki iman yang kuat, itulah sebetulnya menjadi takut mati. Sadar atau tidak sadar termasuk kita. Mungkin kita termasuk adalah iman kita yang masih lemah. Sehingga kita ada rasa ketakutan kita kematian. Apalagi terjadinya pandemi seperti COVID-19 ini. Ini ada suatu ketakutan-ketakutan. Saya yakin semua itu sudah ada ketentuan. Tidak mungkin seseorang itu meninggal dunia kalau belum ada ketentuan dari Allah. Karena cara, waktu, dan tempat itulah rahasia Allah. Di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, bagaimana cara meninggal. Almarhum Bapak Yudi ini caranya dengan kena musibah COVID. Itu cara saja. Tapi semuanya ada ketentuan dari Allah. Gitu. Nah, maka oleh sebab itulah sekali lagi. Ini kelompok orang-orang yang takut mati adalah orang yang sukses di kehidupan dunianya. Kemudian dia tidak memiliki iman yang kuat. Sehingga dia takut untuk kematian. Kenapa? Karena kesuksesan dunianya itu akan ditinggalkan. Makanya tadi. Bahwa kematian itu adalah merupakan suatu meninggal atau Nabi mengatakan tadi harus ingatlah dengan sesuatu yang akan memutuskan kelezatan dunia. Artinya akan ditinggal semua. Maka oleh sebab itulah di dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyinggung kita, memberikan warning sampai kul innal mautallati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Wahai Muhammad, bahasa kasarnya gitu, sampaikanlah kepada mereka yang takut mati. Ingat bahwa kematian yang kamu takutkan itu justru suatu saat pasti akan menjemputmu. Tuh. Bahkan kalau kita terlalu takut mati, itu akan proses kematiannya itu akan lebih cepat. Makanya dalam situasi dan kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak menurun antibodi kita ini. Karena kalau sudah menurun antibodi kita dengan rasa takut itu akan cepat kita ini. Insya Allah mudah-mudahan keluarga almarhum insya Allah Allah sehatkan kembali, sembuhkan semuanya kalau ada yang sakit, dan juga mudah-mudahan dikembalikan kepada kesehatan yang jauh lebih baik daripada yang sudah dilalui selama ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke sana, gitu ya, tidak termasuk kepada kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, sebaliknya, ada orang yang ingin mati. Nah, ini. Jadi kalau orang yang ingin mati itu kebalikannya. Yaitu orang yang kehidupan dunianya mungkin bangkrut gitu ya. Kemudian imannya juga tipis. Apalagi tidak punya iman.
maka dia lebih memilih mati karena tidak punya iman, dikira kematian itu akan menyelesaikan permasalahan dunia. Padahal sebaliknya, kematian itu akan mempermasalahkan kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena dunia merupakan majro'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Jadi kita betul bagaimana kita di dunia itu kita sebagai ladang untuk menanam. Makanya di dalam surat Bani Israel Allah menjelaskan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu di dunia ini, ladang ini ditanamkan benih-benih kebaikan, maka setelah kematian kamu akan menuai hasil yang bermanfaat. Jadi akan menuai manfaatnya. Maka disebut yaumu hasadih, yaitu hari memetik kebaikan kita ditanam di dunia ini. Tetapi jika kita di dunia ini menanamkan benih-benih kemaksiatan dan kedurhakaan, maka ketika mati itulah kita akan menuai penderitaannya. Makanya di dunia itu kan ibarat orang yang sedang mimpi, ya. Kalau orang yang mimpi itu kan kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa tidak, gitu kan. Orang yang mimpi itu. Makanya an-nasu niyamun fa idza matu fantabihu, kata Nabi. Manusia di dunia ibarat orang yang sedang mimpi. Begitu dia mati, bangun yang sebenarnya. Nah, itulah jadi orang yang kedua itu kebalikannya, yaitu orang yang ingin mati. Berarti orang yang ingin mati itu adalah orang yang tidak punya iman, kehidupan dunianya susah, bangkrut, lebih memilih mati. Nah, karena tidak punya iman. Tapi kalau punya iman, tidak akan berbicara takut atau juga ingin. Yang ketiga ini, kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga orang adalah yang acuh tak acuh terhadap kematian. Alias orang yang cuek ajalah, mau mati kayak mau hidup bodoh amat. Kira-kira Pak Gunawan, kalau orang yang cuek, orang yang acuh hidup atau mati, kira-kira orang apa? Kira-kira itu yang tidak berpikir. Kira-kira orang apa? Ada timbal balik lagi. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Orang yang cuek, bodoh amat, mau hidup kayak mau mati gitu kan? Orang yang tidak berpikir orang apa kira-kira? Orang yang tidak punya pikiran? Nggak mau mati. Ya? Nggak mau mati. Bukan, orang gila. Coba tanya orang gila, mau mati kayak mau hidup bodoh amat kan? Betul nggak? Artinya orang yang cuek terhadap kematian itu hanya orang gila, Pak. Nah, sekarang kalau orang gila beneran dari awal sampai akhir mati masuk surga, Pak Gunawan. Yang berbahaya itu adalah orang gila-gilaan. Itu yang disebut nekat namanya. Orang yang nekat inilah orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia itu orang kaya maupun orang miskin. Kalau sudah nekat, ini lebih berbahaya daripada orang yang takut mati dan orang yang ingin mati. Nah, orang yang nekat kan bodoh amat, mau mati mau urusan nanti aja kan gitu. Masuk neraka kayak masuk neraka, bodoh amat lah. Tuh kan itu, berarti kan orang yang nekat seperti itu. Dikira kematian itu merupakan sesuatu yang ringan bagi orang-orang yang semacam itu. Tapi bagi orang yang beriman, saya dengar dalam YouTube almarhum Bapak Tabrani itu ya, dikatakan kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, dan kematian bagi orang yang beriman itu akan disempurnakan nikmat-nikmatnya di dunia nanti di akhirat. Jadi akan disempurnakan nikmatnya bagi orang yang beriman, itu sangat luar biasa.
Lebih nikmat daripada di dunia. Di dunia nikmat, di dunia relatif. Tapi ketika kita di alam barzakh mendapatkan nikmat kubur, maka ribuan kali lipat ketimbang mendapatkan nikmat di dunia ini, Pak Gunawan. Tapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan azab kubur, maka itu penderitaannya ribuan kali lipat ketimbang mendapatkan penderitaan di dunia. Maka disinilah kita beruntung, kita beriman kepada Allah. Gitu. Almarhum dalam keadaan beriman dipanggil oleh Allah seperti tadi dengan COVID, maka tadi masuk ke dalam kategori mati syahid, maka dia insya Allah di alam barzahnya dia akan mendapatkan nikmat kubur. Orang yang mendapatkan nikmat alam kubur tidak bisa dibayangkan di dunia. Makanya Ibu Liana, putra-putrinya, kita hanya menyerahkan kepada Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Kita tidak mempunyai apa-apa, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Bahwa kita ini adalah milik Allah, dimiliki oleh Allah. Kita hanya dititipkan semuanya. Jangankan jiwa kita, harta kekayaan semuanya itu titipan Allah. Istri titipan, suami titipan, anak titipan, harta, jabatan, dan kedudukan itu titipan Allah. Ketika Allah mengambil lagi yang punyanya, kenapa kita harus sedih? Belajarlah kehidupan kita kepada tukang parkir. Coba tukang parkir bagaimana? Dia lapangan luas penuh dengan mobil yang bagus. Kemudian dia itu jaga pelihara dengan baik. Kemudian dia ketika waktunya satu persatu itu mobil itu diambil oleh yang punyanya. Sampai kepada titik nol lagi tidak ada. Dia tidak pernah bersedih. Bahkan dia itu riang gembira, bergembira. Apa rahasianya? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki mobil, tapi dia merasa dititipi mobil. Inilah falsafah tukang parkir. Kita sebagai hamba Allah, yang disebut hamba Allah itu adalah orang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa, semata-mata milik Allah dan dimiliki oleh Allah. Ketika Allah mengambil kembali kepada kita, serahkan, karena itu adalah miliknya. Kita alhamdulillah tugas saya sudah selesai menyelesaikannya. Berarti kan tugasnya sudah selesai. Tapi kalau masih ada kan kita harus menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang dititipkannya. Tapi kalau diambil lagi berarti selesailah titipan itu, menjaganya. Nah ini. Jadi kembali lagi. Maka sekali lagi, bagi orang yang nekat itu, cuek-cuek terhadap kematian, ini lebih berbahaya daripada orang yang takut mati dan orang yang ingin mati. Kenapa? Karena dia nekat orangnya. Nah yang terakhir nih, yang terakhir, ada kelompok orang yang siap mati. Bu Nur, Bu Nur, istri dari Pak Gunawan. Iya, saya pernah ke rumah yang di sana. Berapa kali ya saya pernah ke sana itu. Iya, baik. Nah itu waktu siapa ya dulu ke sana itu Pak Gut, ada acara apa tuh? Ulang tahun. Baik. Ulang tahun. Ulang tahun ya? Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada kelompok yang keempat adalah orang yang siap mati. Nah, orang yang siap mati adalah orang apa kira-kira? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak berbicara apakah dia miskin atau dia kaya. Tidak berbicara soal dia rakyat atau pejabat. Karena orang-orang yang beriman itu lebih dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Maka ketika orang itu menghadapi kematian, dia akan siap kematian. Bagaimana siap kematian?
Menyambut kematian, mempersiapkan diri untuk kematian. Apa yang akan dibawa oleh kita, mempersiapkan diri itu. Ternyata secara materi hanya kain kafan saja. Makanya kenapa orang yang meninggal dunia itu semuanya bagi orang yang beriman itu seragam alias disebut dengan kain kafan. Kenapa enggak sutra orang kaya sama kain kafan? Kenapa enggak misalnya yang bagus-bagus gitu, padahal dia kaya? Sama saja orang miskin dengan orang kaya, pakainya kain kafan juga. Ini menggambarkan bahwa manusia itu memang di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa. Dan kain kafan kan tidak bisa dipakai dengan apa ya, misalnya dengan disulam macam-macam gitu ya. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah semua awalan marroh akan kembali seperti dia lahir tanpa busana. Tanpa memiliki apa-apa dia, bayangkan. Inilah gambaran bahwa hidup kita ini. Makanya konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu ada 7 terminal yang akan dilalui oleh kita. Tapi kalau diceritakan pada saat ini 2 jam nggak beres. Ada 7 terminal ketika konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga apa? Tapi suatu saat saja barangkali ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Nah, tetapi disitulah orang yang siap mati itu adalah orang yang mempersiapkan diri kita untuk kematian. Mana orang yang mempersiapkan diri kepada Allah? Tiada lain adalah iman dan amal soleh. Itu. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Makanya ini akan rasa aman. Makanya ada iman itu ada 3 kata yang sama. Tapi satu sama lain itu ada hubungan sibernetik. Artinya hubungan tidak langsung tetapi justru itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Apa kira-kira? Ada iman, ada aiman, ada aman. Tuh. Sekali lagi, ada iman, ada aiman, ada aman. Itu suku katanya sama. Dan mempunyai arti berbeda tetapi ada hubungan sibernetik. Secara tidak langsung tapi ini mempengaruhi. Sangat kuat. Itu. Apa kira-kira ini? Iman adalah merupakan keyakinan, kepercayaan, ketauhidan. Ketika kita bertauhid, keyakinan kepada Allah sebagai sang pencipta kita, maka dikuatkanlah oleh aiman. Apa aiman? Yaitu janji, sumpah. Artinya orang yang beriman, dia sudah mengatakan sumpah berjanji kepada Allah. Ketika kita janji-janji kita kepada Allah dipenuhi dengan cara baik, maka endingnya menjadi aman. Apa aman? Merasa nyaman, tentram, dan damai. Tapi kalau kita perjanjian kita dengan Allah tadi dilanggar oleh kita 1 kali, 2 kali, apalagi kalau terus-menerus, kita tidak akan merasa aman endingnya. Salah satu contoh misalnya Pak Gunawan, ketika kita membawa mobil, misalnya ada rambu-rambu yang dilanggar oleh kita 1 saja, kita tidak bawa SIM. Kira-kira Bapak, tadi saya melihat ada Pak Ferdi Hasan tuh, kalau di TV sering lihat ya dulu itu. Betul ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf sambil nidurin anak, jadi kita nggak kasih gambar nih Ustadz. Gak apa-apa. Tadi saya lihat itu ada Pak Ferdi, benar ya? Betul. Waduh, saya baru kejumpa di Zoom ini. Kalau di TV baru sering itu. Mudah-mudahan barokah ya. Selamat. Amin insyaallah, amin. Baik, sekali lagi tadi. Coba ketika kita maaf, apa tadi kita berbicara tentang apa? Kalau dilanggar kita misalnya bawa mobil lalu kita bawa SIM.
Ketika kita melihat polisi, padahal polisi tidak memperhatikan kita, apakah kita merasa tenang kira-kira Pak? Padahal hanya baru satu kita SIM dilanggar. Kemudian itu kita sudah takutnya luar biasa. Apalagi kalau sudah SIM-nya tidak ada, kemudian STNK-nya tidak ada, kemudian juga kita melanggar rambu-rambu, itu sudah repot kita ini, semakin tidak aman, semakin tidak nyaman kita. Ketemu polisi udah ketakutan. Itulah gambarannya ketika kita beriman kepada Allah. Kalau perjanjian kita tidak dilanggar, maka endingnya kita akan aman, nyaman, dan damai dalam kehidupan kita. Kenapa kita sekarang hidup di dunia padahal kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak merasa nyaman, tidak merasa aman dalam kehidupan kita? Yakinkan, kita banyak melanggar ketentuan Allah. Betul nggak kira-kira? Inilah sebetulnya persoalannya. Kalau kita banyak melanggar, padahal kita di dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Coba, itu perjanjian kita dengan Allah. Ditambah lagi di dalam salatnya, misalnya di dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu lah aku menyembah, dan kepadamu pula memohon perlindungan dan pertolongan. Kalau begitu kita, tugas kita adalah ibadah, kemudian kita memohon tawakalah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Makanya ada di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, ati'ni bima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hei manusia, kata Allah, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Sekalipun mungkin yang berat dilakukannya yang kalian tidak mau. Tapi perintah Allah itu pasti ada dampak positifnya. Ada hikmah di balik itu. Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Karena aku tidak mungkin memerintahkan kalau itu membahayakan kalian. Kata Allah bahasanya gitu. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Jangan kau ajari aku, kata Allah. Jangan kau mengajari aku, jangan mendikte aku, jangan memaksa aku apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena aku telah menentukan segala-galanya, termasuk kematian. Inilah Ibu Liana, bahwa namanya kematian itu adalah suatu ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Makanya la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kalau sudah Allah memberi, tidak akan ada satupun orang yang bisa mencegah. Tetapi kalau Allah mencegah, tidak ada orang yang mau memberi. Dan tidak ada orang yang menolak kalau Allah sudah menentukan. Tuh. Termasuk kematian itu adalah merupakan qada Allah. Apa qada? Ketentuan Allah. Ini terlalu panjang katanya ini karena waktunya. Saya kira mungkin sampai di sini dulu aja lah. Kita mudah-mudahan masuk ke dalam kategori tadi orang yang siap mati. Saya tanya kira-kira Pak siap mati atau enggak? Kira-kira siap mati enggak? Siap atau tidak siap karena kematian itu pasti. Ya betul enggak? Tidak lain. Tidak ada alasan kita untuk tidak ada alasan kita harus asli belum siap mati. Nggak bisa kompromi dengan Allah. Tiada lain kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Baik dunia maupun untuk akhirat nanti. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah, maka akan diberikan rasa cukup kehidupannya, cukup pikirannya, ketenangannya, kenyamanan, kedamaian. Mungkin tidak diukur dengan banyak soal banyaknya harta, tapi ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian itu jauh lebih penting. Saya kira itu saja ya barangkali ya.
Kita nanti doa atau mungkin ada yang ditanyakan nggak kira-kira ini? Karena waktunya. Biasanya saya 1 jam. Saya tanya Rabu yang akan datang, Jumat, Rabu, Jumat ada juga ini. Kamis juga ada Jum. Ada yang mau tanya? Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak. Ibu-ibu, Mbak Nadia silakan. Diklik dulu itunya. Ayo Nadia mau nanya. Iya. Enggak Pak Ustadz. Iya. Insya Allah udah paham. Cukup. Ya, paham. Paham. Ada yang lain? Mungkin Bu Liana. Ini Bu Liana, benar? Iya. Baik. Sekali lagi berduka cita ya. Mohon maaf. Ya, makasih Pak. Iya. Insya Allah. Jadi tinggal hanya doa saja. Ya. Sebagai keluarga, kalau saya pada orang-orang yang sudah tiada, hanya satu doa. Kata dalam keterangan yurfa'ul azab min ahlil kuburi bidu'ail ahya. Akan dihapuskan dosa penghuni alam kubur itu dengan doa-doa orang yang hidup, terutama keluarganya. Itu. Tapi ingat Ibu Liana, bukan doa itu bukan hanya semata-mata lisan. Ada 3 klasifikasi, ada 3 tingkatan doa itu. Ada doa bil lisan, doa melalui orasi, ucapan. Ya Allah, terima iman Islam serta mausanya, ampuni segala dosa, noda serta kesalahan yang ditetapkan dalam tempat yang mulia di sisimu. Itu lisan. Itu ya. Ini bukan jelek, ini tingkatan pertama. Bukan jelek. Bagus-bagus. Dan ini siapapun orang yang beriman mendoakan kepada orang yang beriman itu sampai. Termasuk saya yang tidak ada kaitan keluarga. Karena ada kaitannya dengan iman, maka ketika kita mendoakan almarhum sampai. Apalagi anak-anaknya. Nah yang kedua, ada tingkatan yang lebih baik doa itu. Ad-du'a bil arkan. Doa melalui perbuatan. Nah, kalau doa melalui perbuatan itu hanya garis keturunan darah. Anak, mantu, cucu, dan keturunan ke bawah. Dan juga ke atas, sama. Nah, kalau perbuatan itu tanpa diucapkan oleh Mas Rizky, oleh Mbak Dia, Mbak Nadia, tidak diucapkan pun untuk orang tua perbuatannya. Ketika berbuat kebajikan seperti sholat, puasa, atau lain sebagainya, maka ini sudah masuk ke dalam rekening orang tua kita yang sudah tiada. Apalagi disebutkan gitu. Tapi kalau orang lain dengan perbuatan itu harus melalui alamat, yaitu atas nama tuh. Makanya ada badal haji kan? Badal haji itu di atas namakan. Tidak langsung begitu saja. Kalau darah anak itu sudah langsung. Kalau anak itu. Nah, yang ketiga ada ad-du'a bil amwal. Doa melalui finansial. Itulah infak sedekah. Nah, ini pun adalah garis keturunan. Atau Bu Liana mempunyai harta suami masih ada, diinfakkan, disedekahkan, itu nyampe kepada mereka yang ada. Tapi anak itu sangat luar biasa kalau anak mah. Jadi anak itu menginfakkan, mensedekahkan harta kekayaannya, walaupun tidak disebutkan atas nama orang tuanya, itu sudah masuk ke dalam rekening orang tuanya. Mbak Nadia, itulah sebetulnya kalau anak itu, makanya penting. Itulah disebut anak yang soleh, makanya. Apa? Jangan tanya. Kalau saja memberikan misalnya minuman saja 1 gelas, kalau kita betul-betul ikhlas memberikannya, maka tidak bisa diukur dengan isi dunia ini. Ingat, kenapa? Nah, ada dalam satu hadis begini. Jika perbuatan sekecil apapun
bila berhadapan dengan rahmat kasih sayang Allah diterima, maka tidak bisa diukur dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia menurut Allah itu ibarat satu tetes air dari Ya. Baik, ini saja. Jadi sekali lagi, doa lisan, doa perbuatan, doa finansial. Kalau anak itu dan keluarga itu masuk. Tapi kalau yang bukan keluarga keturunan darah, hanya lisan saja. Kalau toh misalnya dengan perbuatan harus diatasnamakan almarhum. Itu kalau bukan orang lain. Maksudnya kalau bukan keluarga, kalau orang lain gitu. Kalau untuk perbuatan harus diatasnamakan. Ya, saya kira sampai di sini karena sudah 9:30. Betul ya, 9:30 ya Bu ya? Iya. Yuk kita sama-sama sekali lagi mudah-mudahan Bu Liana beserta keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Insya Allah dengan doa-doa keluarga dan kita semuanya khususnya yang ada di pemirsa Jam Jum ini mudah-mudahan bisa dirasakan oleh almarhum Bapak Yudi dan juga ibu bapak dan mertuanya senantiasa Allah menempatkan di sisi Allah di tempat yang sangat mulia. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dan keluarga mudah-mudahan tetap rukun damai dan semoga dikuatkan iman Islam kita, terutama yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Begitu mari kita sama-sama meledakkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembacaan kita tadi ini dapat menghantarkan doa kita sehingga apa yang diinginkan oleh keluarga untuk orang-orang yang disayangi yang sudah tiada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim radiyallahu anhu li sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minkum wal amwat, khususan almarhum Bapak Yudi Trileksana Sarosa bin Imam Sarosa Ratam, khususan almarhumah Ibu Tuti Surtini binti Mujimi, khususan almarhum Bapak Muskarna bin Nur Sastra Negara, khususan almarhumah Ibu Tuti Sulastri binti W. Ibrahim, khususan almarhum Bapak Imam Sarosa Ratam bin Ratam Aryo Suseno, wa tabi bainana wa bainahum bil khairati waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma naqqihim min khatayahum kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhum min ma'il baradi wassalji. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sabbit imanana wa tawaffana ala iman wal islam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha
wajirna min hayyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekali lagi bisa dirasakan oleh almarhum dan almarhumah tadi, khususnya oleh Bapak Yudi. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak, indah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibu Liana, putra putri, insya Allah tenangkan. Kalau ingat, bacalah doa, insya Allah sampai mudah-mudahan menjadikan ketenangan. Sekali lagi, Ibu Liana, tenangkan semua. Tadi konsepnya bahwa semua yang ada pada diri kita milik Allah. Sekarang dipanggil oleh Allah, berarti kita harus mengikhlaskan semuanya. Dengan keikhlasan Ibu, maka insya Allah Bapak di sana akan menjadikan tenang, tentram, dan damai. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin sampai di sini. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, Bu Liana, Mbak Nadia, Mas Rizky, Pak Gunawan, dan semua pemirsa, semoga sehat semuanya dan semoga Allah berkati, dan sekali lagi kita terhindar dari corona yang masih sampai sini masih ada. Mudah-mudahan Allah angkat kembali ini sehingga kehidupan kita menjadi normal. Barangkali kami mohon maaf, undur diri Pak Gunawan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekali lagi, mungkin karena ini sudah malam, saya undur diri saja ya. Insya Allah, pokoknya mudah-mudahan bisa bertemu kembali walaupun lewat Zoom ya. Mudah-mudahan dengan sehat walafiat. Kalau begitu saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Liana. Pamit ya Liana, baik-baik ya. Sehat-sehat ya Liana. Nadia, Liana, pamit ya. Pamit ya Liana. Assalamualaikum. Liana pamit ya. Liana pamit ya. Liana pamit ya. Assalamualaikum. Liana pamit ya. Assalamualaikum. Pamit ya Liana. Pamit. Assalamualaikum. Pamit ya Mbak Liana. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Liana pamit ya.
Assalamualaikum. Bye-bye. Ya, makasih ya, Teh. Bye-bye. Sayang. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya. Liana, pamit ya Liana. Nadia. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye Amar. Bye-bye. Bye-bye Amar. Amar lagi sebenarnya. Bye-bye. Kenapa aku Yusuf kedap? Kamu bye-bye dong. Mbak Liana izin pamit ya. Ya, makasih ya. Nadia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liana, pamit Liana. Nadia, Ya, Om, makasih ya. Rizky, sehat-sehat semua ya. Amar. Mas sudah datang. Ya, assalamualaikum. Liana pamit ya. Yuk Rizky, Nadia, dan Thank you. Liana pamit ya, Gita sama Doni. Makasih ya, Gigi dong. Al-Fatihah buat almarhum Yudi. Diana, pamit ya. Makasih Diana, ya, makasih ya. Nadia. Ya, Tante, makasih. Ya, aku cuma lihat Yuzi Dep terus. Ini. Jadi kayak, kenapa dia kayak gitu? Liana, Nika pamit ya Liana, Nadia, Rizky. Assalamualaikum. Amar. Putih. Apa? Lagi apa? Ngeliat kakak Yuzi kayak gitu. Ryan. Halo. Yuzi kayak Amar udah bisa baca belum sih Amar? Amar udah bisa baca belum? Jadi baterai tinggal 5%, Dek, di laptop Om, Dek. Amar udah bisa baca. Bisa kan? Bisa. Bisa kan? Kenapa jadi benar kayak kenapa sih lihat? Amar Omdok yang mana? Bisa baca belum? Ya Liana. Ya. Assalamualaikum. Linda. Makasih ya, Bu Linda. Iya Li, Ibu pamit ya. Ya, makasih banyak ya, Bu. Makasih, Bu. Iya sama-sama ya. Mbak Makasih, Bu. Damar. Wah. Wah. Riz, pamit Ibu ya. Ya, makasih ya, Bu. Adek. Yuk, assalamualaikum. Makasih, Bu. Amar. Rif, buka kameranya, Rif. Didi gimana? Amar, Didi? Didi mukenanya punya anak bayi ya? Didi mukenanya anak bayi. Ya Mama. Kok Didi mukenanya anak bayi sih? Mar. Lihat Mar. Mai lihat Mai. Mukenanya Didi. Gak penting banget nih. Gak penting banget. Oh. Punya bayi. Ada Andra. Di mana? Oh. Rumahnya. Iya. Apa? Rif. Si Ryan. Si Ryan. Ryan. Mana Ryan? Ini bukan segede Amar dong. Didi. Mana Sahin? Masih ada orang. Ini dia. Bram mana Bram? Di Bram mana di? Di lagi siapa namanya Mar? Bram yang mana? Didi. Hai. Bill. Halo, Apar. Ian, pamit Bram ya. yang mana? Ya, San. Sehat-sehat ya. Apa? Ada Amar, dan Nadia, dan Lift open. Apain? Lumayan. Oh, enggak tahu. Rifki lagi ngerokok deh. Apa yang berat? Segitu? Dengan 10. Enggak denger. Wawan itu Pak. Siapa yang berat? Apa, Pak? Tuh lihat Om Rifki jadi gamer tuh. Duduk kursinya. Look. Ryan pengen tuh jadi gamer tuh. Iya dong, mantap.
Kamu mau get headphones Om Rizky? Iya, aku pengen. Kenapa sih? Aku udah beli satu terus aku bosan. Amar mau jadi gamers. Jadi gamers mandinya malam. Kayak Rizky mandinya malam. Hubungannya. Didi. Halo Saina. Halo Saina. Amar, Tante Didi gimana tadi, Mar? Tante Didi gimana, Mar? Selesai. Itu. Gitu. Kenapa sih nggak omong? Amai nginep, Mai. Dulu barangkali. Baru dijemput Om Dok. Oh, udah nggak dijemput. Amar. Yang jemput kemana? Ini kan hari Minggu. Cerita tikus, Mar. Cerita tikus. Didi, kamu nggak pakai masker, Di? Biasanya keren. Kalau pakai masker keren. Iya, emang gitu sih, nggak kelihatan mukanya. Pakai masker malah keren. Ini ketawa nih. Ini siapa? Sama ini mirip. Kabur. Pakai kacamata nih. Ngomongin siapa sih? Ngomongin siapa ini? Ini. Om Andri. Siapa namanya sih? Jadi Ryan. kakaknya Saina. Kakaknya Saina, Ryan. Ryan, kok pakai kacamatanya gede banget. Biar kelihatan jelas ya. Saina nggak mau kacamata. Wah, kenapa giginya begitu, Saina? Giginya ompong ya? Ompong dua. Kenapa kakak Ryan kok aku omong dia nggak omong ke aku? Kakak Ryan jawab kan? Kakak Ryan kenapa nggak jawab? Nggak bisa ngomong apa? Dia nggak bisa omong teh. DP-nya mana? Dia nggak bisa omong teh. Ama itu poninya nutupin mata ya? Ibu bang kayaknya. Besok aku mau potong rambut. Besok aku motong rambut. Besok kalau besok kemarin Tadi besok. tadi besok. Tadi besok. Artinya apa? Tadi besok tuh kemarin. Iya. Tuh si Nini. Amar. Amar panggil Upi. Pak. Ceritain tikus ke Nini atuh. Oh iya. Tikus apa, Mar? Curang, yang ambil security, curang. Riz, hidupin Riz. Iya, harusnya Baba dong. Harusnya Baba dong. Iya. Kenapa harus ke tim? Iya, Baba. Lihat kamera. Payah ya, Mai? Papsam. Satpam. Ya Allah. Apa itu yang apa namanya, Bud? Jujami. Harusnya Jumaji. Jujami. Kalau mobil nggak bisa jalan apa? Gok. Harusnya mogok. Bukan gok. Sekarang ya. Udah pinter ya, Pinter. Baba mana, Mar? Jami. Harusnya bukan Tanya tuh mau Ti. Baba di mana? Baba lagi di mobil aja. Ada gugup takut. Ngapain? Sama bukan Jujami, Jujambo. Bohong. Apalagi? Udah di luar ada hantu Jujam. ya. Baba nggak tahu kalau di luar ada hantu ya. Hantu apa? Terus ada ghost di luar. Baba sendirian. Baba lagi kelompok. Iya, tadi aku juga keluar. Oh, itu apa sih? Oh, itu ya aplikasi apa yang kamu ini ya, Dek? Ngobrol-ngobrol ya, Dek. Oh, Dadah, kakak, dadah, kakak Cina, dadah. Dadah, Mai. Dadah. Dadah, Mai. Dadah. Ya sini besok ya. Dadah. Aku potong rambut terus pikir aku ke Bandung. Dadah. Aku ingat Bandung weekend. Dadah. Dadah tuh. Didi. Dadah. Dadah, Tante Dian. Amar mau ke Bandung weekend boleh nggak katanya? Boleh.
Uti tungguin ya. Tapi naik kuda. Nanti nih. Tapi naik kuda. Iya boleh. Oh, boleh. Kuda yang kecil apa yang besar? Kenapa satu Kuning, yellow. satu kuning terus semuanya putih? Nggak tahu tuh, habis di tokonya. Jadi kamu harus pakai yang kuning. Iya, jadi satu kuning. Nanti diganti ya, beli dulu. Soalnya susah yang model gini. Jarang ada yang jual. Kamu pemerhati apapun ya, Mai? Udah, yuk kita bubar. Dadah. Yuk, bubar. Udah ya. Makasih ya. Wawan, terima kasih Wawan. Ya, sama-sama. Dadah semuanya. Yang di laptop ini. Udah, ditutup ya. Ditutup ya. Makasih Wawan. Ya, Wawan. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki ya Wawan, Aki Wawan. Makasih Aki Wawan. Makasih ya, Aki Wawan. Ya, sama-sama Ahmad.